Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini sendiri tepatnya di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Nah, Tribuners, sebagaimana yang tentunya telah kita lalui bersama di tahun-tahun berikutnya juga, pada bulan suci Ramadan tahun ini kami akan membersamai Tribuners tentunya di jam-jam jelang berbuka puasa. Kami akan menemani dalam syiar Ramadan yang akan tentunya menyampaikan nih beberapa pembelajaran-pembelajaran dan juga tentunya ceramah-ceramah yang akan disampaikan untuk seluruh Tribuners. Nah, untuk itu pada episode pertama kali ini bertepatan di 1 Ramadan tahun ini, izinkan saya menyapa Ustadz yang akan memberikan insya Allah ilmunya yang bermanfaat untuk kita semua. Ada Bapak Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Izinkan saya menyapa Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Susan. Terima kasih. Siap. Gimana Pak Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah baji-baji. Baji-baji, alhamdulillah. Nah, Ustadz, kalau misalnya nih ya kita membahas tentang bulan suci Ramadan, apalagi ini adalah hari pertama, sepertinya tema yang paling cocok memang kita angkat pada hari ini atau kita diskusikan hari ini itu adalah mengenai bagaimana menyambut bulan suci Ramadan. Jadi bukan hanya bulannya yang suci tapi juga hati kita yang bersih. Gimana Pak Ustadz, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ulil kiram. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan
haramallahu jasadahu ala niran. Sadaqallahul azim. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini menarik sekali Mbak Susan ya. Temanya tentang bagaimana menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih. Ada dua variabel yang perlu kita cermati. Yang pertama kata menyambut. Saya memberikan istilah bahwa bulan suci Ramadan seperti tamu Mbak Susan ya. Tamu ini tamu Allah, tamu yang agung. Coba bayangkan kalau Bapak Presiden mau berkunjung di suatu daerah, Bapak Gubernur, Bapak Menteri, ya, Bapak Wali Kota, Bupati dan seterusnya, begitu banyak persiapan, ya, banyak persiapan untuk menyambutnya. Nah, Ramadan ini kita harus sambut dengan penuh gembira. Ya. Yang pertama, ada 3 hal yang perlu kita bersihkan. Yang pertama, tazkiyatun niyah. Ya. Niat kita untuk menyambut Ramadan ini harus dengan hati yang tulus. Ya, sebagaimana disabdakan Nabi, innamal a'malu binniyat. Karena ada orang menyambut Ramadan karena terpaksa, Mbak Susan. Ya. Ya, dia tidak ikhlas, dia tidak tulus karena pandangannya tentang makan saja. Wah, tidak makan pagi, ini tidak makan sore, tidak makan siang dan seterusnya. Nah, kita ini harus dirubah itu adalah tazkiyatun niyah. Jadi kita ini memasuki bulan suci Ramadan, niat kita harus dibersihkan. Saya baru saja perjalanan dari Gorontalo, Palu, ya, Sulbar, Makassar, dan di sepanjang jalan itu saya menyaksikan itu adalah lampu hias. Saya tanya masyarakat, kenapa lampu hias seperti ini? Dia bilang ini adalah cara kita menyambut bulan suci Ramadan. Ini sangat luar biasa. Kemarin saya berkunjung di Bone, di Sopeng, di Wajo, lanjut ke Makassar. Dan masjid-masjid itu bersih. Betul. Ya, ini menarik sekali. Ini salah satu bentuk kegembiraan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi sebelum kita bersihkan niat, ada lingkungan juga dibersihkan. Bagaimana cara kita bisa beribadah dengan khusyuk kalau karpetnya tidak bagus, karpetnya tidak sejuk, ya? Oleh karena itu, ini salah satu langkah yang pertama, tazkiyatun niyah. Yang kedua, tazkiyatul amaliyah. Ya. Jadi tazkiyatul amaliyah, amal ibadah kita betul-betul kita beribadah datang di masjid karena lillahi ta'ala. Ya, bukan karena yang lain. Ya, karena malu-malu sama mertuanya, Mbak Susan. Ya. Sehingga dia juga datang ke masjid. Jadi bukan lillahi ta'ala tetapi lillahi wa mertua. Ya, ini ya. Jadi niat ini harus kita perbaiki, amal ibadah kita harus diperbaiki bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin dipuji di masyarakat, bukan, ya. Ini tazkiyatul amaliyah. Yang ketiga, yang harus kita bersihkan adalah tazkiyatul amwaliyah. Harta kita. Karena tidak semua harta kita yang diberikan kepada Allah adalah milik kita semuanya. Tetapi harus diingat bahwa ada juga bagiannya dari orang lain. Para pemirsa Tribuners yang saya hormati, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Fungsinya apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Adalah sebagai petunjuk. Adalah sebagai furqan, pembeda. Mana sandal saya, mana sandalnya orang lain. Ya. Jangan pakai sandal pergi di masjid, pakai sepatu pulang. Ya, ini. Yang membedakan itu adalah karena ada Al-Quran diturunkan sebagai pembeda antara yang mana milik kita, yang mana bukan milik kita. Itulah fungsinya. Yang berikut mungkin ada bertanya,
Mengapa bulan suci Ramadan dikatakan bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya? Karena bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Yang kedua, bulan Ramadan, kemenangan perang Badar yang dihadapi Nabi bertepatan pada bulan suci Ramadan. Ya, perang yang paling besar yang dihadapi Nabi adalah perang Badar. Raja'na minal jihadil akbar ila jihadil asgar. Dan inilah yang harus kita melawan hawa nafsu kita dalam bulan suci Ramadan ini. Dan tadi juga saya sampaikan bahwa hadisnya yang menyangkut tentang kegembiraan maksudnya bulan suci Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira karena masuknya bulan suci Ramadan, maka haram api neraka menyentuh jasadnya, tubuhnya. Betapa mulianya itu bulan suci Ramadan. Saya kira itu Mbak Susan. Ya, terima kasih. Berarti memang sebelum menyambut bulan suci Ramadan, selain dari mempersiapkan hati yang bersih, niat yang lurus, yang terpenting juga sebenarnya adalah bagaimana mempersiapkan lingkungan kita agar khusyuk selama menjalankan ibadah ya, Pak Ustadz ya. Tadi juga disampaikan kemuliaan-kemuliaan di bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sekaligus juga dimenangkannya perang Badar. Betul. Dan tentunya insya Allah Tribuners, seluruh apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz hari ini insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Apalagi tadi sempat disebutkan juga ya Pak Ustadz bahwa adalah salah satu kesempatan kita juga untuk membersihkan kembali harta kita. Itu nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut nih di episode selanjutnya. Untuk itu Tribuners, jangan lupa tetap saksikan Syiar Ramadan di 1446 Hijriah yang akan tayang di Tribun Timur setiap harinya. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semento Nasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semento Nasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentunya kami ucapkan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita dapat kembali berkumpul tentunya dalam rangka menyambut hari
pertama dalam bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan untuk seluruh saudara dan saudari Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada tahun ini kembali kita dipertemukan dengan bulan yang suci dan juga tentunya insya Allah penuh berkah, dan insya Allah ada banyak sekali hal-hal dan kebaikan yang insya Allah akan kita dapatkan di tahun ini sendiri, tepatnya di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Nah Tribuners, sebagaimana yang tentunya telah kita lalui bersama Tas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Izinkan saya menyapa Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Susan. Terima kasih. Siap. Gimana Pak Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah baji-baji ji. Baji-baji, alhamdulillah. Nah, Ustadz, kalau misalnya nih ya kita membahas tentang bulan suci Ramadan, apalagi ini adalah hari pertama, sepertinya tema yang paling cocok memang kita angkat pada hari ini atau kita diskusikan hari ini itu adalah mengenai bagaimana menyambut bulan suci Ramadan. Jadi bukan hanya bulannya yang suci tapi juga hati kita yang bersih. Gimana Pak Ustadz, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ulil kiram. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sadaqallahul azim. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini menarik sekali Mbak Susan ya. Temanya tentang bagaimana menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih. Ada dua variabel yang perlu kita cermati. Yang pertama kata menyambut. Saya memberikan istilah bahwa bulan suci Ramadan seperti tamu Mbak Susan ya. Tamu ini tamu Allah, tamu yang agung. Coba bayangkan kalau Bapak Presiden mau berkunjung di suatu daerah, Bapak Gubernur, Bapak Menteri, ya, Bapak Wali Kota, Bupati dan seterusnya, begitu banyak persiapan, ya, banyak persiapan untuk menyambutnya. Nah, Ramadan ini kita harus sambut dengan penuh gembira. Ya. Yang pertama, ada 3 hal yang perlu kita bersihkan. Yang pertama, tazkiyatun niyah. Ya. Niat kita untuk menyambut Ramadan ini harus dengan hati yang tulus. Ya, sebagaimana disabdakan Nabi, innamal a'malu binniyat. Karena ada orang menyambut Ramadan karena terpaksa Mbak Susan. Ya. Ya, dia tidak ikhlas, dia tidak tulus karena pandangannya tentang makan saja. Wah, tidak makan pagi, ini tidak makan sore, tidak makan siang dan seterusnya. Nah, kita ini harus dirubah itu adalah tazkiyatun niyah. Jadi kita ini memasuki bulan suci Ramadan, niat kita harus dibersihkan. Saya baru saja perjalanan dari Gorontalo, Palu, ya, Sulbar, Makassar, dan di sepanjang jalan itu saya menyaksikan itu adalah lampu hias. Saya tanya masyarakat, kenapa lampu hias seperti ini? Dia bilang ini adalah cara kita menyambut bulan suci Ramadan. Ini sangat luar biasa. Kemarin saya berkunjung di Bone, di Sopeng, di Wajo, lanjut ke Makassar, dan masjid-masjid itu bersih. Betul. Ya, ini menarik sekali.
Ini salah satu bentuk kegembiraan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi sebelum kita bersihkan niat, ada lingkungan juga dibersihkan. Bagaimana cara kita bisa beribadah dengan khusyuk kalau karpetnya tidak bagus, karpetnya tidak sejuk, ya? Oleh karena itu, ini salah satu langkah yang pertama, tazkiyatun niyah. Yang kedua, tazkiyatul amaliyah. Ya. Jadi tazkiyatul amaliyah, amal ibadah kita betul-betul kita beribadah datang di masjid karena lillahi ta'ala. Ya, bukan karena yang lain. Ya, karena malu-malu sama mertuanya, Mbak Susan. Ya. Sehingga dia juga datang ke masjid. Jadi bukan lillahi ta'ala tetapi lillahi wa mertua. Ya, ini ya. Jadi niat ini harus kita perbaiki, amal ibadah kita harus diperbaiki bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul lillahi taala, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin dipuji di masyarakat, bukan, ya. Ini tazkiyatul amaliyah. Yang ketiga yang harus kita bersihkan adalah tazkiyatul amwaliyah. Harta kita. Karena tidak semua harta kita yang diberikan kepada Allah adalah milik kita semuanya. Tetapi harus diingat bahwa ada juga bagiannya dari orang lain. Para pemirsa Tribuners yang saya hormati, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Fungsinya apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Adalah sebagai petunjuk. Adalah sebagai furqan, pembeda. Mana sandal saya, mana sandalnya orang lain. Ya. Jangan pakai sandal pergi di masjid, pakai sepatu pulang. Ya, ini. Yang membedakan itu adalah karena ada Al-Quran diturunkan sebagai pembeda antara yang mana milik kita, yang mana bukan milik kita. Itulah fungsinya. Yang berikut mungkin ada bertanya, mengapa bulan suci Ramadan dikatakan bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya? Karena bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Yang kedua, bulan Ramadan, kemenangan perang Badar yang dihadapi Nabi bertepatan pada bulan suci Ramadan. Ya. Perang yang paling besar yang dihadapi Nabi adalah perang Badar. Raja'na minal jihadil akbar ila jihadil askar. Dan inilah yang harus kita melawan hawa nafsu kita dalam bulan suci Ramadan ini. Dan tadi juga saya sampaikan bahwa hadisnya yang menyangkut tentang kegembiraan masuknya bulan suci Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira karena masuknya bulan suci Ramadan, maka haram api neraka menyentuh jasadnya, tubuhnya. Betapa mulianya itu bulan suci Ramadan. Saya kira itu Mbak Susan. Ya, terima kasih. Berarti memang sebelum menyambut bulan suci Ramadan, selain dari mempersiapkan hati yang bersih, niat yang lurus, yang terpenting juga sebenarnya adalah bagaimana mempersiapkan lingkungan kita agar khusyuk selama menjalankan ibadah ya, Pak Ustadz ya. Tadi juga disampaikan kemuliaan-kemuliaan di bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sekaligus juga dimenangkannya perang Badar. Betul. Dan tentunya insya Allah Tribuners, seluruh apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz hari ini insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Apalagi tadi sempat disebutkan juga ya Pak Ustadz bahwa adalah salah satu kesempatan kita juga untuk membersihkan kembali harta kita. Itu nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut nih, betul, di episode selanjutnya. Untuk itu Tribuners, jangan lupa tetap saksikan Syiar Ramadan di 1446 Hijriah yang akan tayang di Tribun Timur setiap harinya. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah
wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna zahabat dam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.